Lambat 15 menit lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam ya. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu pada Zoom untuk perkuliahan Fondasi 2 kelas IKA Polban. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dapat menerima kuliah hari ini dengan optimal. Semoga sudah mempelajari ya apa yang sudah saya kirim di pekan sebelumnya. Saya akan lanjutkan materinya terkait Fondasi 2 ya tentunya. Yang ini lagi ngajar. Ya, ini kemarin sudah diajarkan ya. Ini materi terakhir yang saya kirim via video ini terkait ini ya, menghitung nilai daya dukung menggunakan NSPT. Ya, yang biasanya digunakan juga menggunakan NSPT ya paling banyak digunakan ya. Data bor lalu didapatkan ke NSPT selanjutnya dicari nilai nilai daya dukungnya itu menggunakan nilai ini formulanya salah satunya lalu juga bisa menggunakan ini untuk menghitung daya dukung menggunakan nilai NSPT bisa menggunakan pendekatan ini ya QB ya daya dukung karu-karuan. Kelihatan sudah kelihatan lagi nih. Saya tutup aja lah ininya videonya ya, karena sinyalnya kurang stabil. Nah, ini suara saya terdengar ya? Terdengar jelas? Halo? Oh ya, baik. Dengar, Mohon Pak. maaf sebelumnya ini kalau hujan di sini agak kurang stabil. Semoga bisa lebih baik nanti di pekan selanjutnya. Oh ya, untuk UTS udah ada jadwalnya ya? Udah tahu ada UTS? Teman-teman di sini udah dapat infonya terkait UTS Ya, sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. atau belum tahu informasi? Ya, harusnya pertemuan hari ini atau pekan depan ya? Harusnya Pekan pekan depan, depan, Pak. Pak. Pekan depan. Ya, ya, siap, siap. Nanti UTS-nya karena ini berapa pasti kerja ya. Ya bukan beberapa kerja lagi ya. Dominan ini kerja ya. Mayoritas. Jadi nanti saya akan kasih tugas berupa UTS berupa tugas. Nah, nanti dikasih jeda waktu pengumpulannya ya. Jadi untuk yang bekerja diharapkan masih bisa tetap mengerjakan seperti itu.
Jadi jangan sampai UTS itu kosong, gitu ya, kosong nggak ada yang nggak dikumpulkan. Karena memang dikasih waktu cukup panjang ya 1 minggu gitu. Dari UTS kasih waktu 1 minggu, nah itu dioptimalkan ya. Jangan sampai kosong aja nggak ngumpul gitu, nggak mengumpulkan. Kalau ngumpulin itu masih dapat nilai, tapi kalau nggak ngumpulin nggak ada alasan untuk dapat nilai kan, seperti itu. Ini pendekatan ya, menggunakan nilai NSPT, kapasitas daya dukungnya untuk nilai QB. Ini juga sama ya. Kalau ini ya, ini juga sama untuk mendapatkan nilai daya dukung ujung tiang menggunakan nilai NSPT ini N60. N60 itu apa? NSPT yang dikoreksi terhadap pengaruh prosedur lapangan saja. Jadi nanti itu nilai NSPT yang ada di lapangan, kalian bisa baca ya sendiri lah ya. Misalnya NSPT di lapangan, misalnya dapat 50 lah. Nah ini sebenarnya bukan nilai sebenarnya. Ya, kalau dikoreksi ya. N60 itu dikoreksi lagi. N60 itu nanti ada nilai ini dikoreksi lagi. NSPT N60 itu NSPT, nanti ya nilai NSPT yang didapat di lapangan dikali, nah ya faktor reduksi kali faktor reduksi kali faktor reduksi lainnya. Jadi nanti nilai aslinya itu bukan 50 ya. Karena nanti ada faktor reduksi dari kedalaman, dari alat, ya dari nilai NSPT gitu ya. Itu nanti bisa jadi nilai N60-nya menjadi misalnya menjadi 47. Nah, inilah nilai yang digunakan untuk diinputkan ke sini. Ya, itu aja perbedaannya. Nah, aplikasinya di bidang teknik sipil ya untuk pemodelan ya seperti ini umumnya. Umumnya nanti tim dari struktur atas, ya, orang struktur, dia memodelkan bangunannya, memodelkan kolomnya, memodelkan baloknya, sampai akhirnya mendapatkan joint reaction. Joint reaction atau nilai-nilai pembebanan yang ada pada titik-titik di tumpuan ini. Nah, kita ya atau geotech engineer nanti yang melanjutkan untuk menghitung nya. Ya. Nanti orang geotech yang membuat apa menghitung fondasi di bawahnya. Nah, ini salah satu contoh ya hasil dari analisis struktur atas berupa beban. Ya, ada F1, F2, F3, M1, M2, M3. F3 ini adalah gaya aksial ya. Lalu ada gaya horizontal, ada momen. Ini yang terbesar. Terbesar ya diambil misalnya dari sisi, lalu ini titik-titik yang tadi ya dari titik P1 sampai P20. Ini semuanya ada bebannya. Setiap titik memiliki beban yang berbeda-beda. Ya, tentunya tergantung dari apa yang membebani di atasnya, gitu ya, atau apa namanya struktur yang ada di atasnya. Seperti ini bentuk kolomnya. Nah, ini hasil perhitungan dari tim geotek. Jadi menghitung analisis ya, menghitung Putus-putus, Pak.
kebutuhan fondasi. Kalau di sini kita bisa lihat ya kebutuhan dari titik yang tadi ada ini ya sebelum ada fondasi ya, lalu ini setelah ada fondasi. Nah, ini orang biotek Pak, lah ya putus-putus, Pak. Suaranya, Pak. Putus-putus. membuat atau Pak, menentukan konfigurasi tiang dari setiap. Jadi ini kiranya tinggi-tinggi sedangkan pendek sih. Jadi sinyalnya yang hujan ditambah banyak. Jadi Halo Pak, ini memang halo, halo, terputus tes. ya? Terputus masih suaranya masih nggak jelas ini. Eh, sudah jelas Pak? Halo, Suaranya kecil, Pak. Anu, masih ini kecil Pak jelas nggak suaranya Pak? sekarang? Suaranya kecil, Pak. Tes, tes, jelas suara. Jelas Pak. Bentar ya, bentar, sebentar. Itu, itu jangan pakai WiFi yang Abia. Mana mana? Udah? Ya emang gangguan. Halo? Suara saya terdengar jelas? Pak, dengar Pak? Halo? Masih putus-putus? Ya. Tadi sampai mana terakhir? Sampai sini? Halo? Sampai sini? Masih kelihatan tadi? Sebelum itu Halo, halo, sepertinya, halo? ya Pak. sebelum Slide yang sebelumnya tadi, Pak. Pak. Aduh, kayaknya ini gangguan deh. Halo? Halo Pak, terdengar Pak? Terdengar. Ini jelas nggak suara saya atau putus-putus? Sudah jelas Pak, sudah jelas. Ini terlihat ya fondasinya, apa kolomnya Terlihat ini Pak. kelihatan. Ya, baik kita lanjut. Ya, jadi itu tadi ya dari beban-beban yang ada yang orang struktur keluarkan outputnya, lalu kita hitung fondasinya. Nah ini konfigurasi jumlah tiang ini adalah tanggung jawab dari orang geoteknik ya. Nah ini untuk perhitungan tiang tunggal menggunakan nilai NSPT. Jadi kita menghitungnya per kedalaman. Ya dari kedalaman ini 40 sorry, sampai kedalaman 40.
Kita hitung, dari situ kita bisa tahu berapa nilai daya dukung izinnya. Variabelnya ini. Untuk pull out-nya, untuk allowable compressive capacity-nya ini, ya. Untuk friction-nya ini, untuk end bearing-nya ini bisa dibilang QB-nya. Ini adalah QS-nya. Nah ini adalah key all, ya ini key all, ya key allowable adalah QU dibagi SS. Nah, ya QU dari mana? QU itu adalah ini ya QU. QU adalah gabungan dari QB plus QS ya. Ini udah pernah diajarkan. Nah, dibuat tabel seperti teman-teman juga harus buat ya seperti ini. Lalu kita juga bisa lihat di sini diameternya. Ini contoh saja ya, contoh yang meter 0, yang memang daya dukungnya terhadap beban ton, ya bebannya sekian ton, daya dukungnya mana nih yang paling optimal? Mana yang paling optimal yang bisa digunakan sebagai analisis lanjutan. Jadi kalau tiang itu kita tentukan kedalaman ya ataupun nilai daya dukungnya sehingga didapat nilai daya dukung yang memang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu lalu nilai daya dukung kayaknya aduh saya kira ini kita sudah saja ya. Nanti saya coba selanjutnya ada jam pengganti atau bagaimana enggak Izin Pak, suaranya putus-putus lagi Pak. Dan share screen-nya hilang di saya. ya betul. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti saya buatkan video atau pertemuan pengganti. Nggak bisa ini kalau terus kayak gini nih sinyalnya memang gangguan, hujan deras di sini, gangguannya apa namanya, sinyalnya nggak karuan lah. Yang dipahami ya. Ya, iya Pak. Ya siap Pak. Video aja Pak ya. Baik, Oke, nanti terima bisa kasih di-share Pak. ya. Nanti dikabari selanjutnya ya. Nggak ini nggak Siap optimal Pak. dari tadi keluar masuk loh. Siap Pak, makasih. Makasih Pak. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Ya, ada yang Oke, Pak. kebanjiran juga ya. Yes. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, untuk